Perkenalkan, nama saya Syafatin Fitri Amelia, saya dari Prodi Menjas 2020A STKIP BGRI Jombang. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlombaan. Nah, yang pertama, semua balapan individu harus diadakan sebagai cara gender terpisah. Nomor kedua, seorang perenang yang berenang di atas lintasan harus menempuh jarak waktu yang penuh. 3. Perenang harus tetap menyelesaikan perlombaan di jalur yang sama dengan yang dia latih selama ini. Nama saya Fakih Al-Azam, nomor induk mahasiswa 208033. Kali ini saya akan membacakan perlombaan. Dalam semua pertandingan, seseorang perenang saat berbelok harus melakukan kontak fisik dengan akhir polling atau course. Belokan harus dilakukan dari tembok dan tidak diizinkan untuk mengambil langkah atau langkah dari dasar polling. 5. Berdiri di dasar semua perlombaan gaya bebas atau selama bagian gaya bebas dari perlombaan medley tidak akan mendiskualifikasi perenang, tapi ia tidak boleh berjalan. 6. Tidak boleh diperbolehkan menarik tali jalur. 7. Menghalangi perenang lain dengan berenang melintasi jalur lain atau dengan cara lain mengganggu atau mendiskualifikasi pelanggar. Jika pelanggaran tersebut disengaja, wasit harus melaporkan pengukur kepada anggota yang mempromosikan perlombaan dan kepada anggota perenang yang melakukan pelanggaran tersebut. Saya Muhammad Rizky Syarifuddin, NIM 20843. Nomor 8. Perenang dilarang menggunakan atau memakai perangkat atau pakaian renang apapun yang dapat membantu kecepatan, daya apung atau daya tahan tinggi selama kompetisi, seperti sarung, tangan yang berselaput, viper, strip, sirip, power band atau bahan perekat dan lain-lain. Kacamata boleh dikenakan, segala jenis selotip di tubuh tidak diizinkan kecuali disetujui oleh Komite Kedokteran Olahraga FINA. 9. Perenang yang tidak ikut perlombaan yang memasuki air tempat berlangsungnya pertandingan dilakukan sebelum semua perenang di dalamnya telah menyelesaikan lomba, akan didiskualifikasi dari balapan terjadwal berikutnya dalam pertemuan. 10. Akan ada 4 perenang pada setiap tim estafet. Estafet campuran boleh berenang, campuran relay harus terdiri dari 2 laki-laki, 2 perempuan. Waktu split dicapai dalam hal ini. Acara tidak dapat digunakan untuk catatan dan atau tujuan entry. Yang ke-11, dalam cabang olahraga estafet, tim perenang yang kakinya kehilangan sentuhan saat start platform sebelum rekan tim sebelumnya menyentuh dinding harus didiskualifikasi. Yang ke-12, setiap tim estafet akan didiskualifikasi dari perlombaan jika anggota tim selain dari perenang yang ditunjuk untuk berenang sejauh itu memasuki air saat perlombaan berlangsung dilakukan sebelum perenang dari semua tim menyelesaikan lomba. Yang ke-13, anggota tim estafet dan urutan pertandingannya harus didominasikan sebelumnya perlombaan. Setiap anggota tim estafet boleh berkompetisi dalam perlombaan hanya sekali. Kompetisi tim estafet dapat berubah antara babak penyisian dan final sebuah acara asalkan dibuat dari daftar perenang yang dimasukkan dengan benar oleh anggota acara itu. Kegagalan berenang dalam urutan yang tercantum akan mengakibatkan didiskualifikasi. Pergantian hanya dapat dilakukan dalam kasus darurat medis yang terdokumentasi. Nama Pamujati Saputra, NIM 20836, Prodi Pendidikan Jasmani 2020A. Saya akan menjelaskan tentang waktu. Yang pertama, pengoperasian peralatan perwira otomatis harus di bawah pengawasan pejabat yang ditunjuk. Waktu yang dicatat oleh peralatan otomatis akan digunakan untuk menentukan pemenang. Semua penempatan dan harus yang berlaku untuk setiap jalur. Penempatan dan waktu yang ditentukan harus didahulukan dari keputusan pencatat waktu. Jika terjadi kerusakan otomatis peralatan terjadi atau diindikasikan dengan jelas bahwa telah terjadi kegagalan peralatan atau itu perenang gagal mengaktifkan peralatan
rekaman pencatat waktu akan resmi. Yang kedua, ketika peralatan otomatis digunakan, hasil harus dicatat dengan sampai 1000 banding 100 dari angka kedua. Dalam hal waktu yang sama, semua perenang yang mencatat waktu yang sama pada 1 banding 100 dari 1 detik harus ditempatkan di tempat yang sama. Waktu ditampilkan di papan skor elektronik harus menunjukkan angka 1 sampai 100 detik. Yang ketiga, setiap perangkat pengatur waktu yang diakhiri oleh petugas akan dianggap sebagai jam tangan. Seperti itu, waktu manual harus diambil oleh 3 pencatat waktu yang ditunjuk atau disetujui oleh anggota di negara yang bersangkutan. Semua jam tangan harus disertifikasi sebagai akurat untuk kepuasan pengaturan. Tubuh yang bersangkutan, waktu manual harus didaftarkan ke 1000 sampai 100 detik di mana tidak ada otomatis.